Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kebanggaan kami, Ngaji Lihai, Ngaji Santai. Semoga cita-cita kita semua dapat tercapai. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah tema, yaitu investasi di akhirat. Pada suatu ketika, pada zaman Rasulullah SAW, ada sahabat dari Yahudi yang begitu kaya. Namun sahabat dari Yahudi ini kayanya sangat pelit sekali. Dan dia memiliki sebuah pohon kurma yang buahnya begitu lebat. Dan di rumah besarnya pun ada sebuah tembok besar. Dan ternyata pada buah kurmanya itu, pohonnya sampai di rumah tetangganya yang begitu miskin. Ketika itu karena buahnya sangat lebat dan tetangganya yang miskin ini memiliki anak kecil yang suatu ketika kepingin untuk makan buah kurma tersebut. Lalu anak tersebut mengambil buah kurma yang jatuh dari pohon si orang Yahudi ini. Nah, suatu ketika orang Yahudi melihat ketika tetangganya ini memakan sedikit pohon kurmanya. Lalu dia marah-marah kepada si tetangga tersebut. Lalu si tetangga yang miskin ini lapor kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi, ada tetanggaku yang sangat pelit sekali, padahal pohon kurmanya masuk ke dalam pekarangan rumahku. Ketika anakku yang masih kecil dan ingin meminta sebuah pohon kurma, atau enggak pohon kurma, hanya satu buahnya saja. Ketika mau dimakan, diambil kembali sampai dipegang mulut anakku, terus diminta oleh si orang Yahudi tersebut. Bagaimana ini solusinya ya Rasul? Padahal pohonnya begitu lebat, penghasilannya juga begitu besar. Dan akhirnya Rasulullah SAW mendatangi si orang Yahudi ini. Wahai orang Yahudi, bolehkah aku membeli pohon kurma yang engkau miliki? Tapi ada satu permintaan ya Rasul, panjenengan boleh membeli pohon kurmaku satu ini, tapi harus diijoli dengan 40 pohon kurma. Nah, lalu setelah itu Kanjeng Nabi sangat kecewa kepada orang Yahudi karena satu perbandingannya dengan 40. Dan akhirnya Kanjeng Rasul pulang ke rumah dan dengan begitu kecewa. Tiba-tiba ternyata ada sahabat Nabi yang mendengar berita itu, bahwa Nabi ingin membeli satu pohon kurma agar bisa disedekahkan kepada kaum-kaum atau warganya yang kurang mampu. Dan tiba-tiba ada sahabat Nabi yang cukup kaya dan akan membantu Rasulullah SAW untuk membeli pohon ini. Ketika itu orang itu sangat setuju kepada Nabi bahwa satu pohon kurma diganti dengan 40. Dia sangat setuju, tapi dia bertanya kepada Rasul, apakah setelah saya membeli satu pohon kurma ini dan saya bagikan nanti buahnya kepada warga, kepada masyarakat, apakah saya juga dapat pahala? Rasulullah menjawab, tentu kamu akan mendapat pahala nanti di akhirat kelak. Di akhirat kelak kamu akan mendapatkan investasi di akhirat kelak. Terus seorang sahabat itu yang namanya Abu Dahda mendatangi si warga yang memiliki pohon kurma yang begitu lebat, yaitu sahabat dari Yahudi, dan membeli pohon kurma tersebut dan memberi ijol atau memberikan ganti 40 pohon kurma yang lainnya. Si Abu Dahda setuju dengan sudah deal diberikannya pohon kurma tersebut kepada Abu Dahda dan akhirnya diserahkan kepada warga masyarakat, hasilnya untuk diberikan kepada fakir miskin. Lalu datang lagi kepada Rasulullah sangat berapresiasi, sangat mendukung penghasilan atau pengorbanan dari si Abu Dahda untuk menyedekahkan hartanya kepada kaum fakir miskin. Marilah kita bersama-sama mencoba untuk melatih diri kita bersedekah, melatih diri kita berinvestasi di dunia akhirat. Boleh enggak kita berinvestasi misalkan kaplingan atau tanah, beli ruko? Boleh saja, tetapi jangan lupa investasi
di akhirat yang nanti hasilnya bisa kita nikmati setelah kita tiada. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.